konon beliau gelis kawanti-wanti kenapa ada di sini. Dan setelah menikah beliau terjadilah skandal lagi huru-hara karena kusawab kagelis kugelis suaminya itu juga dibunuh sama orang lain. Benghar cukup kerkula, kawasa cukup kerkula, anak incu mah ulah nepikeun kawas kula. Tuah-tuah tersebut berlangsung sampai ratusan tahun, yang dari Eyang Natapraja, Datilasan Eyang Natapraja. Siapakah beliau? Sampurasun beraya Dewagang Channel. Kita bertemu lagi dan kita berkreasi lagi. Masih di wilayah Desa Dawagung, Rajapolah, Tasikmalaya. Kali ini saya menyambangi leluhur saya dari keluarga besar saya, yaitu Datilasan Eyang Natapraja. Seperti biasa, di semua keramat Patilasan terdapat batuan-batuan, walaupun ini tinggal sedikit. Yang dulunya ini adalah sebagai pagar pembatas, atau pernah saya bilang di Kabuyutan Eyang Raki, batuan-batuan di sisi-sisi semua, samping kanan kiri depan belakang adalah untuk menetralisir energi negatif. Dan sekarang hanya beberapa tumpukan batu sedikit sebagai pagar pembatas, dan yang lainnya ada yang hilang, tapi nggak apa-apa. Seperti inilah keadaan sekarang Patilasan Eyang Natapraja. Siapakah beliau? Ada sedikit cerita folklore turun-temurun dari keluarga besar saya di Kampung Nangoh, Desa Dawagung, Rajapolah, Tasikmalaya. Ini mitos, tapi bisa dianggap menjadi kekuatan silaturahmi kami antara keluarga kami di dalam satu keluarga besar. Siapakah beliau? Pada zaman dahulu, pada masa-masa Mataram, entah Mataram kuno, entah Mataram Islam. Ini cerita sedikit ya, folklore. Boleh sambil duduk ini, Baraya? Beliau adalah seorang pemimpin suatu kerajaan kecil di daerah Jawa Tengah. Tepatnya kalau sekarang Grobogan. Grobogan itu kalau nggak salah masuknya ke wilayah Purwodadi, itu apa ya? Lupa lagi. Beliau menjadi seorang raja kecil, raja daerah di daerah Grobogan atas perintah dari kerajaan besarnya. Waktu itu Galuh Pusir, bukan Galuh Pakuan. Kalau Galuh Pakuan berada di Bogor. Nah, Galuh Pusir dekat dengan wilayah saya sekarang, Dawagung, Rajapolah, Tasikmalaya, Ciamis kalau sekarang, Kawali kalau dulu. Nah, beliau ditugaskan menjadi seorang raja daerah di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Grobogan. Beliau menyandang gelar sebagai raja, tapi dalam bidang karamaan.
Beliau memakai pola struktur kepemerintahannya yaitu Jagat Daranan. Apa itu Jagat Daranan? Ada di deskripsi. Beliau memerintah di sana sampai akhirnya daerah Grobogan Jawa Tengah masyarakatnya subur, makmur, tata, tentrem, loh jinawi. Sampai sekarang waktu kemarin saya menyambangi daerah Grobogan, ternyata betul sesuai dengan apa menurut cerita turun-temurun dari keluarga saya. Dan diceritakan dahulu ada seorang putri cantik jelita keturunan Dewi Naganingrum. Dari manakah beliau? Dewi Naganingrum itu keturunan dari Galuh, kerajaan Galuh. Masih dalam satu keturunan bersama dengan Ciwung Manarah, dengan leluhurnya yaitu Ratu Galuh Cipta Permana. Nah, beliau Dewi Naganingrum ngarundaikeun turunan yang sekarang petilasannya ada di Nangoh, Dawagung, Raja Polah, Tasikmalaya. Ini menurut cerita turun-temurun. Bisa juga benar adanya, bisa juga hanya baru folklore. Tapi buat saya pribadi ini adalah suatu kebanggaan, karena merasa ada pertalian darah dengan keluarga besar dari Galuh, Ciamis kalau sekarang. Dan yang paling dihormat waktu beliau masih menjabat sebagai pemimpin kerajaan adalah Sang Ratu Galuh Cipta Permana alias Ki Ajar Sukaresi alias Ki Ajar Padang, dan berbagai macam berbagai istilah gelar untuk kehormatan beliau. Ibu Dewi Naganingrum mempunyai rundayan keturunan yang berada di Nangoh, dan bukan berasal dari Nangoh, tetapi beliau adalah dari Galuh. Ibu Dewi Naganingrum adalah keturunan dari Galuh, dari Prabu Ratu Galuh Cipta Permana. Ibu Dewi Naganingrum adalah ibunda Ciwung Manarah atau yang sering disebut gelarnya Ciwung Wanara, atau juga sering disebut gelarnya adalah Sang Manarah, atau juga sering disebut gelarnya adalah Sang Soratama. Itu adalah gelar beliau yang sering kita dengar sebagai Ciwung Wanara. Menurut saya itu pelafalan yang bagus, tapi juga bagus. Cuman rada sedikit salah, Ciwung Manarah bukan Ciwung Wanara. Kalau Ciwung itu manuk, kalau Wanara itu nyemot. Jadi leluhur saya adalah keturunan manuk dan nyemot yang suka berkicau dan suka kekadebes. Bukan. Selanjutnya pada masa itu Ibu Dewi Naganingrum mempunyai keturunan yaitu yang berada di Nangoh dengan istilah gelar Ibu Dewi Ukir. Kadang-kadang kami menyebutnya Ibu Dewi Nyimas Ukir. Kenapa dibilang Ibu Dewi Nyimas Ukir? Konon beliau gelis kawanti-wanti, konon beliau cantik jelita,
Nah, kenapa ada di sini? Menurut histori folklornya, Ibu Dewi Nyimas Ukir itu seorang putri yang diperebutkan oleh para satria dan para raja-raja muda, dan pada akhirnya banyak orang-orang yang meninggal dunia karena memperebutkan beliau, karena ada saembara antara kerajaan satu dan kerajaan yang lain, yang pada akhirnya terjadilah banyak korban jiwa. Nah, Ibu Dewi Nyimas Ukir adalah tereh dari kerajaan Galuh, keturunan Ratu Galuh Cipta Permana. Dan pondok carita na Ibu Dewi Nyimas Ukir teh aya anu nikah ditikah ku salah saji satria anu jadi raja daerah duka tahi rajana di mana jeung saha nami nama ieu mah beja beja folklor. Dan setelah menikah beliau terjadilah skandal lagi huru hara karena kusabab kugelisna cantik jelita, suaminya itu juga dibunuh sama orang lain, diperebutkan, akhirnya meninggal dunia suaminya. Dan masa terus berlalu, peradaban terus berlalu, akhirnya Ibu Dewi Nyimas Ukir itu keluar dari wilayah keraton, keluar dari wilayah kaputren, keluar dari wilayah kerajaan Galuh. Kalau bahasa ayeuna mah meureun ngungsi ku sabab lebawai papaseaan pirage merebutkeun urang, meureun mending keluar we ti lembur ti kota ti Kutaraja. Ya sampailah di kampung Nangoh ini teh. Makanya ada istilah Nangoh itu nangeuh, nangeuh itu nungguan, menunggu, nangwa menunggu, yang suka menunggu. Beliaulah Ibu Dewi Nyimas Ukir yang patilasannya ada di kampung Nangoh, Desa Dawagung, Raja Polah. Singkat cerita, karena masih diburu dengan kecantikannya yang luar biasa, Ibu Dewi Nyimas Ukir teh kakuping ku pailmuan. Kalau zaman dahulu itu ada satu ilmu yang bisa meradar di mana seseorang berada, suka dipakai oleh ilmu Gatot Kaca, itu apa namanya, Sabta Pangrungu. Jadi beliau Eyang Natapraja bisa mendeteksi di mana keberadaan Ibu Dewi Nyimas Ukir memakai ilmu Sabta Pangrungu, dan kalau bahasa istilahnya itu meraga sukma. Ya kalau sekarang mah satelit dari atas drone di kamera gitu tah kalau zaman sekarang mah. Dan ternyata beliau menunggu di kampung Nangoh, dan Nangoh artinya adalah menunggu. Nangwa, Nangoh, yang suka menunggu. Jadi kita jangan lebating nungguan, dan nungguan kesel lah, capek gening. Menunggu itu nah, bahasa sekarang teh ya istilahnya menunggu pekerjaan yang membosankan. Menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Nah, Ibu Dewi Nyimas Ukir menunggu kedatangan Eyang Natapraja. Akhirnya bertemulah di kampung Nangoh di sini. Beliau tidak menikah, cuman mempunyai silsilah keturunan, yaitu yang sekarang ada di Nangoh. Salah satunya kami dan saudara-saudara kami yang berada di kampung Nangoh, Desa Dawagung, Raja Polah, Tasikmalaya. Itu singkat cerita yang saya tahu. Eyang Natapraja seorang raja kecil ditugaskan dari Galuh untuk di daerah Grobogan, Jawa Tengah. Ibu Dewi Nyimas Ukir adalah seorang putri dari Galuh, keturunan Ibu Dewi Naganingrum. Ibundanya Eyang Ciwung Manarah mempunyai keturunan yang lamun ayeuna mah punung meureun, keluar ti karaton pindah ka dieu ka Nangoh. Seperti sekarang lah petilasannya. Dan
Beliau Eyang Natapraja dan Ibu Dewi Nyimas Ukir tidak menikah, tetapi mempunyai keturunan di daerah Nangoh. Ah, masa Kang, kok tidak menikah itu mempunyai keturunan? Ibu Dewi Nyimas Ukir itu sangat menghormati kredibilitas Sang Natapraja. Kenapa tidak disebut menikah? Dalam istilah ketatanegaraan kependudukan satu keraton kerajaan, istilah menikah itu hanya satu kali dan yang lainnya istilahnya selir. Dan pernikahan yang sesuai dengan aturan kerajaan atau aturan hukum adat, yang sesuai dengan aturan hukum keberadaan beliau, hanya satu kali yang disebut dengan permaisuri. Dan yang kedua dan yang ketiganya yaitu bisa dikatakan beliau adalah selir kerajaan. Makanya tadi saya bilang Eyang Natapraja tidak menikah dengan Ibu Ratu Nyimas Ukir, hanya saja sebagai selir kerajaan. Walaupun sebetulnya kedua-duanya itu adalah seorang raja dan seorang ratu, karena garwana bojona Ibu Dewi Nyimas Ukir meninggal dunia karena dibunuh orang. Seperti itu. Akibat ku kagelisan anak jadi bencana. Maka terucaplah kata-kata tuah atau bahasa Supata dengan istilah yang saya tahu di keluarga besar saya, yaitu benghar cukup kerkula, kawasa cukup kerkula, gelis cukup kerkula, anak incu mah ulah nepikeun kawas kula. Nah, kenapa? Karena dari segi kalimat itu memang sedikit mendiskriminasikan keluarga yang akan datang. Tetapi untuk ilmu filosofi ataupun kaidah-kaidah kalimat tersebut saya bisa memahami walaupun sedikit. Percuma gelis, ada lagu yang rame viral zaman sekarang seperti itu. Nah, pada waktu itu Ibu Dewi Nyimas Ukir gelis tidak mangor tapi banyak korban jiwa. Itu perbedaannya. Makanya ulah nepikeun kapanggih deui meureun eta kalakonan anu waktos harita bakatku gelis jadi we loba masyarakat rahayat anu papasean tungtungan jadi makan korban. Gelis cukup kerkula, beunghar cukup kerkula. Kenapa? Karena ku kabeungharanana itu diperebutkan hak waris kerajaan. Siapa yang nggak mau ya guys, hak waris kerajaan atuh kawin ke seorang putri pasti bakal menang kekuasaan, yang pada akhirnya mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan seorang yang cantik jelita dan kekuasaannya. Nah, akhirnya turunlah tuah, beunghar cukup kerkula, kawasa cukup kerkula. Itulah akibat dari harta gonogini alias waris mewaris. Tuah-tuah tersebut berlangsung sampai ratusan tahun, sampai sekarang adanya berikut saya. Dan mudah-mudahan keluarga besar saya yang dari Eyang Natapraja cukup cekap cag pun karungsing kapikir kapoek pikir karudet kahalangan ku anggang teh ayeuna mah tos teu aya anggang, tos deheus. Teu aya istilah nu jauh geura deketan, tos darareukeut. Geus deket geura raketan, tos raket. Geus raket geura deheusan, tos darareuheus ayeuna mah. Muga wae pamugi bae untuk semua masyarakat Desa Dawagung, khususnya Desa Kampung Nangoh khususnya, dan
keturunannya menjadi subur, makmur, tata, tentrem, loh jinawi, bagja, rahayu, salalawasna aya dina karaharjaan, seperti itu. Dan cerita-cerita yang lain juga masih banyak sebetulnya, hanya saja mungkin berkenan atau tidak. Takutnya ini dibilang adalah untuk kredibilitas status sosial. Mohon maaf, bukan seperti itu hanya hikayat atau histori, anggap saja mitos. Dan kami keluarga besarnya dari Natapraja yang berada di Nangoh Dawagung, Rajapolah, Tasikmalaya. Dan ini bukan pemakamannya, ini adalah petilasan beliau, Eyang Natapraja. Adakah yang lain? Ada. Yang di belakang itu adalah petilasan Ibu Dewi Nyimas Ukir. Yang ini Kang, yang dia masih di lingkungan dalam. Dan yang satu lagi saya tidak akan bilang-bilang, yang kecil tuh, itu adalah yang tahu hanya saya. Seperti itu keadaan petilasan Eyang Natapraja sekarang. Dan petilasan ini disebut oleh masyarakat setempat adalah pasarean. Kenapa dibilang pasarean? Pada waktu itu masih saudara dari ayahanda saya, yaitu Nek Ulo. Nek Ulo itu seorang petani yang giat dan gigih, petani sawah. Suatu waktu beliau sedang memeres sai sekitaran pukul 2 lebih dini hari, antara tahrim, bahasa Sunda nama janari gede, setengah 3:30. Beliau sedang membetulkan jalur air untuk ke sawahnya. Ada seseorang yang lewat memakai pakaian serba bersih dan memakai ikat kepala yang serba bersih, naros, dan saling bertanya, bade angkat kamana pangarsa? Tuh abdi mah bade angkat kapal ditu, bilih bade tepang mah sumpingan we ka pasarean kaditu, da eta mah paniisan, saur nate, saur beliau. Beliau Nenek Ulo disangkanya ada seseorang yang lewat, manusia biasa, dan ternyata setelah lewat beliau baru ngeh ternyata bukan orang sembarangan, sampai-sampai akhirnya beliau pingsan. Itu katanya, karena saya juga katanya lagi dari keluarga besar saya, katanya lagi gitu. Dan beliau menunjukkan daerah pasarean, paniisan beliau Sang Natapraja adalah di sini, dan ini adalah salah satu patilasannya, bukan pemakamannya. Seperti itulah histori folklore Eyang Natapraja yang ada petilasannya di Nangoh Dawagung, Rajapolah, Tasikmalaya. Yang menarik, beliau meninggalkan suatu pituah bahasa, yaitu tuah-tuah yang saya sebutkan tadi. Gelis cukup kerkula, beunghar cukup kerkula, kawasa cukup kerkula, anak incu mah ulah nebikeun kapangih kawas kula. Semoga saja cag dan pen anak incu ayeuna raharja, ginulur karahayuan, ginanjar ka wilujengan. Ada mitologi yang sering saya dengar dari keluarga besar Natapraja,
yaitu di sini adalah bukan sebuah pemakaman beliau, namun hanya petilasan beliau. Konon dulu waktu beliau mau berangkat ke dimensi yang lain, dengan istilah kalau bahasa kita adalah ngahyang, tilem, bukan moksa, tilem ya, pindah alam tapi tidak meninggal, dan membuat suatu portal lagi di tempat yang lain dan membuat peradaban lagi, terus seperti itu. Dan itu adalah budaya leluhur kita. Beliau masuk ke dimensi, keluar lagi dimensi yang lain, membuat lagi peradaban yang di tempat yang lain, masuk lagi ke portal energi yang lain, keluar lagi dari dimensi yang lain, dan seterusnya seperti itu, tergantung dengan apa yang leluhur waktu dulu belum diselesaikan. Apabila belum sempurna, disempurnakan lagi oleh keturunan yang baru, dan terus seperti itu. Makanya leluhur-leluhur kita sering dapat kita temukan nama dan istilah yang sama dengan kampung, tempat, dan kota yang berbeda-beda. Seperti itulah menurut saya. Konon beliau ngahyang, menghilangnya beliau Eyang Natapraja, tilemnya adalah di sini, dan ini salah satunya. Kenapa? Sebelum beliau tilem, beliau menyuruh seseorang yang dekat dengan beliau Eyang Natapraja, cirian di mana orang ngahyang, tah didinya simpan tutunggulna, disinilah. Jadi ini bukan pemakaman, ini tempat portal energi yang beliau waktu itu masuk ke dimensi yang lain. Disinilah. Begitu menghilang, cep, dijadikan tutunggul. Maka seperti inilah dianggap sebuah pemakaman. Padahal ini bukan pemakaman. Begitu. Seperti itulah. Mohon maaf, lebih dan kurangnya kita harus berbijak dalam segala hal. Cerita hikayat dari leluhur kita yang disampaikan turun-temurun. Bukan berarti leluhur kita adalah sebagai macam yang lain-lain. Kita harus bijak. Pun, cag.